itu sudah termasuk salah satu bagian dari istidraj gitu. Jadi tidak hanya serta misalnya ada orang kaya yang kemudian dia secara materi dia tidak kekurangan apapun, keluarganya juga baik-baik saja gitu, tapi mereka tidak melaksanakan sholat misalnya. Nah, kita tidak perlu iri dengan kehidupan mereka, karena mereka orang-orang seperti itu pada dasarnya mereka itu sudah istidraj. Nah, apa yang perlu kita hati-hatikan dalam istidraj ini tadi gitu, ketika kita termasuk kategori orang yang istidraj itu tadi, kita perlu berhati-hati. Barangkali Allah hanya memperpanjang nikmatnya, nanti ketika sudah sampai masanya maka Allah akan menjatuhkan dan memberikan balasan bagi orang itu secara tiba-tiba gitu. Jadi hati-hati ya, jangan kita berbangga diri ketika kita tidak melakukan ketaatan, ketika kita tidak sholat gitu, kita tidak bersyukur dalam hal yang kecil, kemudian Allah tidak memberikan hukuman atas apa yang kita lakukan, barangkali kita sudah masuk dalam kondisi istidraj itu tadi. Nah, yang paling dihati-hatikan dari istidraj itu adalah suatu waktu Allah bisa saja, kita tidak tahu kapan Allah akan menurunkan balasan terhadap perbuatan-perbuatan atau kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan itu tadi. Hal yang paling penting adalah ketika kita membicarakan hal ini, maka barangkali bukan orang lain yang dulu kita cari siapa ya orang-orang yang istidraj, bukan, tapi pertama-tama adalah diri kita sendiri. Barangkali kita juga termasuk orang yang istidraj ketika kita mempunyai hal-hal yang kecil. Semua hal yang kita miliki di dunia ini, semua hal atau benda apapun yang kita miliki, baik itu jilbab, baik itu HP, misalnya kita punya baju gitu, kita punya apapun itu adalah semua pemberian dari Allah. Itu harus kita syukuri gitu. Salah satu bentuk mensyukurinya adalah dengan menggunakan itu sebaik-baiknya dan tidak menggunakan itu kepada jalan kemaksiatan. Salah satu contoh yang paling simpel adalah HP. Ketika kita mempunyai HP, kita punya banyak sekali fitur di dalam HP itu. Nah, barangkali banyak hal-hal yang lewat, misalnya kita menggunakan HP itu untuk menonton berlebihan, menggunakan sosial media yang dalam sosial media itu banyak aurat-aurat tersingkap yang tidak layak untuk kita lihat. Itu juga salah satu bentuk istidraj gitu. Maka hal yang paling utama adalah ketika kita, atau barangkali teman-teman, begitu juga dengan saya, ketika kita mendengar konsep ini atau kita mengetahui definisi dari konsep ini, pertama kali orang yang patut kita curigai atau kita evaluasi adalah diri kita sendiri gitu. Karena itu tidak lain dan tidak bukan, pada dasarnya semua manusia di muka bumi ini pasti pernah terjebak di posisi istidraj ini. Tapi kita hanya saja tidak menyadarinya. Itu dalam skala kecil, sedang, menengah maupun yang besar begitu. Nah, barangkali teman-teman, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita mempunyai suatu barang atau benda apapun itu, maka jangan pernah mubazir, yaitu milikilah barang atau apapun itu yang itu pasti kita gunakan, satu, yang kemudian yang kedua yang pertama kita gunakan, kita manfaatkan untuk hal yang baik-baik, yang kedua hindari untuk mubazir, karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, apapun yang kita miliki pasti akan kita pertanggungjawabkan, sekecil apapun itu pasti akan kita pertanggungjawabkan, dan semua apapun yang kita miliki pasti akan dihisap.